Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Islami bersama Manajemen UII. Saya Budi Astuti akan menjadi host dalam bincang-bincang kali ini dengan tema keutamaan membaca Quran Surat Al-Kahfi. Untuk itu telah hadir menyertai saya dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Siti Nur Syamsiah dan Ibu Desi Isviana Dewi. Bagaimana ibu-ibu? Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Bu Budi, terima kasih. Sehat. Ya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita pada saat ini diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berbincang dalam topik yang menurut saya itu menjadi suatu pemikiran tersendiri gitu ya. Jadi saya menjadi penasaran. Kenapa sih Surat Al-Kahfi itu lebih afdol dibaca ketika pada malam hari dan pada hari Jumat? Kemudian apa sebetulnya keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu sendiri? Nah, untuk itu agar perbincangan kita hari ini menjadi lebih lengkap, mungkin sebelumnya kita akan bincang-bincang terlebih dahulu tentang apa keutamaan dalam membaca Al-Quran ya, bagi kita semuanya sebagai umat Islam. Tentunya ini ada sesuatu ya di balik itu yang harus kita pahami bersama-sama. Untuk itu kami persilakan Bu Siti Nur Syamsiah. Menurut Bu Siti Nur Syamsiah, apa keutamaan membaca Al-Quran itu? Baik, terima kasih Bu Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Nah, dengan membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Ya, tidak hanya membawa pahala atau memperoleh pahala, tetapi juga dengan membaca Al-Quran bisa mendatangkan berbagai keutamaan. Nah, di antaranya adalah yang pertama, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, jadi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu akan diganjar dengan pahala yang besar. Seperti sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Luar biasa ya. Betul. Meskipun kita hanya membaca surat misalnya Alif Lam Mim. Alif itu sendiri satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa dengan membaca Al-Quran, meskipun hanya satu huruf, itu akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah ya. Berarti itu tadi sudah dapatkan 30 pahala ya Bu ya? Betul, hanya meskipun hanya alif lam mim. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwa Al-Quran akan menjadi sumber petunjuk dan cahaya. Cahaya itu maksudnya apa ya Bu ya di situ? Cahaya di sini itu adalah sebuah jalan yang menerangi kita gitu ya. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk atau jalan yang lebih lurus. Nah, dengan membaca dan merenungkan Al-Quran, itu akan memberikan cahaya dalam hati, membimbing seseorang itu menuju jalan yang benar, serta menjauhkan dari kesesatan. Kemudian keutamaan lainnya, bahwa dengan membaca Al-Quran kita bisa merasa damai, jadi bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ya, jadi seperti di dalam firman Allah di dalam surat
Ar-Rod ayat 28. Ya, jadi orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, ya, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Nah, dari Al-Quran tersebut atau dari firman tersebut, bahwa Al-Quran ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan hati yang sedang gundah, hati yang sedang cemas. Ya, jadi dengan baca Al-Quran secara rutin, itu akan memberikan ketenangan pada hati kita. Serta kekuatan mental ya, Bu, ya, otomatis ya. Jadi itu adalah sebuah pegangan untuk kita, ya, sebagai sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Gitu Ya, ya. berarti kita dengan rutin itu yang kita harus pertahankan ya, Bu. Meskipun hanya satu ayat, tapi baca secara rutin tiap hari, itu akan memberikan ketenangan hati. Iya. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya mudah ya. Mudah, Iya kan? ya. Hanya baca satu huruf aja sudah dapat 10 pahala. Bayangin, itu satu huruf loh. Ya kan? Luar biasa kan? Betul. Allah itu memang memudahkan umatnya ketika beribadah. Betul itu. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah dengan baca Al-Quran akan dijaga dari gangguan setan. Wah, ini penting ini. Ya. Karena setan itu selalu menggoda kita ya. Betul. Terus menerus ya. Itu sangat luar biasa usaha mereka itu. Betul. Jadi Al-Quran itu punya kekuatan untuk melindungi seseorang dari gangguan setan. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah, di mana di dalam rumah itu selalu dibacakan surat-surat Al-Quran. Ya, dengan rutin baca Al-Quran, khususnya ayat-ayat tertentu seperti surat Al-Baqarah, ya, seseorang itu akan terlindungi dari gangguan setan. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, itu penolong kita yang utama ya besoknya ya. Bayangkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, sedang dihisab, maka yang bisa memberikan syafaat adalah apa yang kita baca dari Al-Quran. Dan kita sudah betul-betul terpisah ya dengan keluarga kita, dengan anak kita, suami kita, ya, terpisah betul. Hanya ini syafaat Al-Quran ini yang paling mendukung kita ya nantinya di akhirat. Masih banyak sebetulnya, tapi saya sebutkan satu lagi, bahwa keutamaan baca Al-Quran adalah bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup. Seperti firman Allah di dalam surat Al-An'am 155, bahwa Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ya, jadi dengan baca Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membawa keberkahan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Iya, kita memang harus beriman ya Bu ya kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita kan. Betul. Jadi kesimpulannya ya, jangan baca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang penuh keutamaan dan manfaat. Selain mendatangkan pahala, membaca Al-Quran juga membawa kedamaian, membawa perlindungan, dan keberkahan di dalam hidup. Jadi sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk senantiasa membaca, memahami, mengamalkan ajaran-ajaran. Sudah luar biasa ya, luar biasa. Masih banyak lagi di selain itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, berikutnya bagaimana keutamaan ketika kita membaca surat Al-Kahfi? Ibu Desi mungkin bisa memberikan pandangan dan wawasannya, monggo. Baik, terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menegur pemirsa dulu ya. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan ya bertemu untuk membahas sesuatu yang luar biasa. Tadi Bu Siti Nur Samsiah sudah menyampaikan awal dari mengapa kita harus tahu keunggulan dalam membaca Al-Quran ya. Nah, dari sekian surah Al-Quran itu ada satu yang ingin kita bahas hari ini ya, yang ingin kita angkat karena keutamaannya juga luar biasa. Nah, itu salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini merupakan surah ke-18 dari Al-Quran dan di mana surah Al-Kahfi ini memiliki 110 ayat yang penuh dengan hikmah. Luar biasa. Nah, mari kita kupas ya bersama supaya kita paham dan setelah ini kita menjadi semakin mengutamakan membaca surah Al-Kahfi ini. Sebetulnya keunggulan surat Al-Kahfi ini sudah beberapa disinggung oleh Bu Siti Nur Samsiah pada saat membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, namun sekarang mari kita tarik lagi, kita spesifikkan lagi keutamaan itu menjadi keutamaan surat Al-Kahfi. Pertama dan luar biasa adalah kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Luar biasa ini ya. Fitnah Dajjal ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai karena itu pasti akan datang di masanya dan kita tidak tahu kapan itu, tapi kita mempersiapkan diri dari sekarang sehingga nanti kita terhindar dari fitnah Dajjal tersebut. Nah, apa caranya? Ya, kita harus rajin membaca surat Al-Kahfi. Kapan waktunya? Tentunya kita kapan waktu utamanya? Sebetulnya baca Al-Quran itu sepanjang hidup, sepanjang aktivitas kita. Ya, walaupun cuman mungkin 10-15 menit setelah sholat ya. Nah, tapi itu ternyata tidak mudah ya, kita jalani itu tidak mudah. Sebetulnya saat utama kita membaca surat Al-Kahfi itu kapan? Nah, tadi juga sebetulnya sudah disinggung oleh Bu Budi ya. Itu adalah di hari Jumat atau di malam Jumat. Malam Jumat atau di hari Jumat. Nah, itu satu peringatan bagi kita ya. Itu adalah waktu-waktu utama surat Al-Kahfi ini. Jika kita baca, keutamaan itu akan terserap untuk manfaatnya untuk kita. Yang pertama adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Walaupun kita tahu ya, tidak mudah merutinkan setiap malam Jumat, setiap hari Jumat ya. Karena kesibukan dunia ini selalu menggoda ya, ini selalu menggoda. Kita akan sibuk dengan urusan semuanya, kita menunda bacanya. Oh, mungkin Jumat depan saya akan ini. Padahal membaca Al-Quran ini harus istiqomah ya. Kalau kita ingin mendapatkan semua keutamaan ini, kita harus istiqomah membacanya rutin. Nah, sekarang kalau kita nanti setelah mengetahui keutamaan-keutamaan ini, mungkin menumbuhkan keistiqomahan kita untuk setiap malam Jumat, insya Allah ya Bu, setiap hari Jumat, insya Allah kita akan rutin baca surat Al-Kahfi. Tapi bukan surat Al-Kahfi saja ya, mungkin semua surah-surah lain ya. Mungkin hari lain, hari lain kita akan kita baca surat-surat yang lain. Sebetulnya setiap hari itu adalah saat utama selama kita masih hidup ya. Itulah kesempatan kita untuk menabung bekal nanti di kehidupan di akhirat nanti. Nah, keutamaan yang kedua adalah membaca Al-Quran ini adalah mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Hari kiamat itu janji Allah ya, itu pasti ya, walaupun kita nggak tahu kapan, tapi tanda-tandanya sudah terlihat ya, banyak sekali ulasan dari para ulama bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah semakin dekat, sudah semakin terlihat. Artinya kita harus semakin kuat mempersiapkan diri, menabung untuk kehidupan kita nanti. Nah, salah satunya adalah bekal di akhirat. Kalau nggak ada bekal, siapa yang akan menolong kita? Nah, salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi ini. Ini akan menjadi cahaya bagi umat Islam atau umat Muslim yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Mungkin wajahnya juga berbeda ya Bu ya. Iya. Besok di kemudian hari itu wajah orang yang sudah terbiasa baca Al-Quran sama yang belum melakukannya itu mungkin berbeda ya, sehingga cahaya itu nampak dari sinar wajahnya itu gitu ya. Ya, nah surat Al-Kahfi ini pada hari Jumat memiliki utama khusus ya, yang dihadiskan atau diriwayatkan oleh Al-Hakim yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat,
maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya sampai ke langit. Luar biasa, Masya Allah. Kita bisa bayangkan cahaya seperti itu yang akan menerangi pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan ampunan atas dosa di antara 2 Jumat. Itu bagaimana maksudnya itu Bu Inung ya, kalau kita terjemahkan 2 Jumat tadi? Jadi kalau misalnya kita membaca pada malam Jumat minggu ini ya, maka kita akan terlindungi sampai dengan Jumat minggu depan. Seperti itu. Sepertinya gitu ya. Bayangkan itu berarti selama 1 minggu kita mendapatkan perlindungan yang pasti. Dengan 1 minggu full ya Bu ya. Dari Jumat ke Jumat gitu ya. Nah, berikutnya kita ulang lagi dengan Jumat berikutnya, lagi dengan Jumat berikutnya. Bayangkan kalau kita bisa sepanjang kalau bisa kalau bisa kita sepanjang hayat ya, kita mendapatkan perlindungan tersebut. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Amin. Amin. Jadi cahaya yang dimaksud itu adalah cahaya penunjuk dan hidayah. Ya, cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya yang merupakan petunjuk dan hidayah yang akan menyertai semua orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari kiamat sebagai tanda bahwa semua orang atau umat muslim yang membaca surat Al-Kahfi adalah hamba Allah yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perlindungannya lahir batin, dunia akhirat, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, kemudian di samping 2 tadi ya, 2 keutamaan tadi, ada juga keutamaan yang ketiga, yaitu menghadirkan ketentraman hati. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas juga pada saat Ibu Siti Nur Samsiah membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu menenteramkan hati. Jadi bisa kita simpulkan, surah apa saja yang kita baca, semuanya pasti menenteramkan hati. Termasuk surat Al-Kahfi. Apalagi dibaca di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi menenteramkan hati ini untuk semua surah itu terpenuhi terpenuhi. Keunggulannya adalah menenteramkan hati. Jadi membaca dan merenungkan ayat-ayat surat Al-Kahfi itu dapat menenteramkan atau mendatangkan ketenangan jiwa dan pikiran. Jiwa dan pikiran di dalam kesibukan dunia yang luar biasa ini, kalau kita tidak jaga, nanti emosi jadi tidak terkendali, pikiran jadi semua penuh prasangka buruk. Nah, itu yang kita jaga ya. Jadi bagaimana kita tetap hati kita bersih, kemudian pikiran kita jernih, kita berkolaborasi dengan lingkungan, dengan berpegang teguh pada keutamaan surat Al-Kahfi, maka semua pekerjaan, semua urusan dunia akan dimudahkan insya Allah. Insya Allah ya. Dan yang pasti kita tidak lupa bahwa setiap langkah kita ini harus dipenuhi dengan amalan-amalan, semua kewajiban-kewajiban kita yang harus kita penuhi untuk bekal di akhirat nanti. Jadi dunia saja nggak cukup. Dan kita niatkan untuk ibadah ya Bu ya. Untuk ibadah luar biasa. Maka kalau ini semuanya sebetulnya kalau kita udah lakukan ya, sebagai rutinitas, ketika kita sekali aja nggak melakukan, ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada yang kurang. Ada. Jadi memang membaca Al-Quran, sholat 5 waktu itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Yang melekat ya Bu, yang melekat gitu. Karena kalau sekali saja kita tertinggal akan terasa kekosongan gitu. Betul. Ada sesuatu yang hilang, yang kurang. Kayak kita memiliki hutang gitu. Apa sih tadi itu yang belum dikerjakan gitu ya? Kerjain gitu. Nah, kalau ternyata saya pernah membaca, kalau kita sampai merasa kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, sholat atau membaca Al-Quran, kita merasa ada sesuatu yang hilang, itu berarti sudah merupakan pertanda baik ya, berarti itu sudah melekat di dalam jiwa dan pikiran kita bahwa itu adalah sesuatu yang kita kejar untuk meraih janji Allah bahwa inilah yang kita cari, karena dunia ini kan sementara ya, sementara. Sebetulnya dunia dan janji ini Allah itu pasti ya Bu, dan aktivitas kita ini sebetulnya menunggu waktu-waktu ibadah kan sebetulnya. Sambil menunggu waktu ibadah berikutnya, mari kita bekerja. Menunggu waktu ibadah berikutnya, mari kita mencari rezeki gitu ya. Nah, itu diperbolehkan oleh Allah, boleh selama kita tidak berlebihan gitu ya. Berlebihan, akhirnya kalau berlebihan kita menzolimi diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Memang karena harus ada keseimbangan kan ya, aktivitas untuk dunia, untuk akhirat itu harus seimbang. Jadi justru malah tidak diperbolehkan ya kita ibadah terus kemudian
mengabaikan kewajiban Iya. kita di dunia itu juga dilarang oleh Islam. Iya, justru, ya. iya. Kalau kita ibadah kemudian nggak kerja di masjid, Karena kerja terus itu nggak sebetulnya keluar-keluar. juga ibadah, Ibu. Iya, iya. Nah, jadi seperti yang tadi ya, keutamaan yang ketiga tadi yaitu menghadirkan ketentraman hati. Nah, itu sudah dikisahkan ya dalam surat Al-Kahfi ini, seperti kisah Ashabul Kahfi yang itu adalah para pemuda penghuni gua. Kemudian ada kisah Nabi Musa dengan Khidir serta kisah Zulkarnain. Nah, semua ini mengandung pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dapat disimpulkan dari yang ketentraman hati ini bahwa membaca surat Al-Kahfi ini dengan penuh penghayatan akan menumbuhkan rasa ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tahu membaca, tapi membacanya juga penuh penghayatan ya. Kalau baca saja kemudian tidak paham maknanya, ya keutamaan itu mungkin kita dapat tapi tidak sebesar yang kita harapkan gitu ya. Ya. Jadi kalau Masya kita ingin Allah, meningkat ya. kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita, mari kita mulai sekarang Rajin rajin membaca Al-Quran. membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sangat dianjurkan ya, dianjurkan. Ini juga peringatan untuk diri saya sendiri dan kita semua ya, bahwa sangat dianjurkan untuk selalu secara rutin terus-menerus istiqomah baca Al-Quran di sepanjang hayat kita, dan khusus untuk ini surat Al-Kahfi utamakan di malam Jumat dan di hari Jumat. Ya, insya Allah mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bu Budi yang bisa Alhamdulillah, bisa kita ya. diskusikan. Alhamdulillah, ya rasa penasaran saya hari ini tercerahkan ya dengan bincang-bincang kita kali ini. Namun sayang waktu jua ya yang memisahkan kita untuk mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Nur Syamsiah, Ibu Desi, Sama-sama Budi. ya atas wawasan dan pengetahuannya yang luar biasa dan berharga bagi kita semuanya. Semoga bincang-bincang kali ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga bisa menginspirasi kita semuanya sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keutamaan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Terima kasih atas kebersamaan para pemirsa semuanya. Sampai jumpa lagi pada episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.